Yang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuhu wa ahli bait ajmain. Marilah kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa billahi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah mahasiswa sekalian, mendoa kita selesai. Sepertinya saya perlu mengabsen terlebih dahulu. Ini yang hadir masih ini ya, kurang ramai ya, dari biasanya kita. Imam Hadir Pak. Ibu Mana Hadir Pak. hadir ya, Ibu Madinah ini yang laki-laki. Ya. Kemudian Rizky Amalia Hadir Pak. hadir. Sehat Rizky Amalia? Sehat, alhamdulillah. Mutmainah. Sehat. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Orang tua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sehat juga? Alhamdulillah. Oke, Eko Samiadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Yumi. Saya Pak. Baik semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat absen dan yang hadir ini berdoa bersama semoga senantiasa mendapatkan kesehatan dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan dapat mendapatkan informasi baru. Atau kita memulai pembelajaran pada hari ini karena ini siang ya, sudah mulai sore ini pasti semuanya capek. Udah makan? Belum, belum ngasih makan ya. Iya Pak. Saya nanya bukan mau ngasih, cuma nanya aja. Ini kok mati? Oke baik, coba semuanya berdiri dulu sebelum kita mulai agar sehat. Ini kan masih ada lemas, masih ada kurang gizi kayak gitu kan? Oke, sekarang kalau saya bilang selamat pagi maka tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Tapi kalau saya bilang selamat malam, tepuk tangannya 3 kali. Kita coba ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Sekarang coba kita coba yang salah. Nanti ke depan disuruh berjalan. Selamat pagi, selamat malam, siang. Tidak salah. Kan saya bilang belum misalnya siang aja. Udah salah. Oh ini ya. Ini contoh mahasiswa yang kritis. Jadi dia nggak bisa ikut. Tidak selamanya dosen benar. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Oke, sana ya. Nggak bisa nyanyi. Oke, kita ulangi lagi. Selamat siang, malam. Oke, kita tepuk tangan dulu semuanya. Untuk melihat konsentrasi mahasiswa sekalian, apakah dapat mengikuti ini dengan baik? Tolong kerjakan apa yang saya lakukan, jangan kerjakan apa yang saya katakan. Paham Pak? Paham? Ya? Contohnya, misalnya saya bilang pegang telinga. Jadi itu kan adalah lakukan yang saya kerjakan, jangan lakukan yang saya ungkapkan. Jadi manusia itu dipegang bukan kata-katanya, tetapi perbuatannya. Kalau dia boleh itu lagi pegang, dia nggak boleh. Oke ya, pegang hidung. Pegang mulut. Pegang kepala.
Yang lakukan apa yang semestinya. Pegang mulut. Pegang bahu. Pegang telinga. Oke, tepuk tangan saudara. Jadi akhir kelas ini karena waktunya sudah sangat sore sekali, ini perlu konsentrasi. Artinya games ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu melakukan konsentrasi, pentingnya memahami instruksi. Nah, mungkin nanti ketika kita belajar, ketika kita menginstruksikan, nanti kan mahasiswa sekarang kan calon guru, ketika memberikan instruksi itu ya harus yang jelas dan harus tepat. Baiklah mahasiswa sekalian, ada yang ingat perkuliahan kita yang lalu materi tentang apa? Ada yang ingat? Media pembelajaran. Topik kita tentang apa? Ada yang ingat? Hakikat media. Apa itu media? Silakan, siapa yang masih ingat? Apa itu media? Apa itu media? Alat bantu yang digunakan pada saat pembelajaran. Oke, baik, tangan tutupi. Coba ada lagi siapa? Yang mau apa itu media? Media. Ini sering tuh orang tuh, saya jadi mediator. Terus ini perlu media. Apa sebenarnya media? Ya kan? Itu sebagai perantara. Kalau dalam konteks pembelajaran, media adalah sebagai perantara penyampaian pesan. Nah, penyampaian pesan antara penyampaian pesan dan penerima pesan itu harus ada media. Kayak handphone. Kita mau berbicara kepada orang, maka medianya adalah handphone. Dan ada media, hanya cukup handphone, ada sinyal, ada pulsa, ada pakai data, ada aplikasi di dalamnya. Itulah, berarti ya, media itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak media. Nah, perangkat kerasnya adalah handphone, perangkat lunaknya Aplikasi. ya. Nah, jadi kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, siswa sekalian. Saya akan lanjutkan capaian pembelajaran kita lanjutkan materinya ya ini tentang hari ini kita akan bahas tentang mahasiswa dapat mengidentifikasi perkembangan media pembelajaran. Kemudian yang kedua dapat mengidentifikasi klasifikasi media pembelajaran. Dan tujuan capaian pembelajaran kita yang ketiga adalah dapat merumuskan peran guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Ini ada 3 capaian pembelajaran yang akan kita ulas pada hari ini, yakni dengan tema perkembangan media pembelajaran. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat media pembelajaran baik secara bahasa maupun secara teknologis dan juga itu. Nah, ini kita harus tahu juga sejarah media itu. Nah, jadi saya berharap mahasiswa sekarang dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, bersemangat tadi belajar dan dibaca berbagai referensi. Ini sangat penting sekali materi pada hari ini karena ini akan ada kaitannya dengan mahasiswa sekarang nanti kita menjadi guru. Itu ya. Oke, baik. Kita masuk ke sejarah dulu. Nah, materi perkembangannya, sejarah perkembangan media pembelajaran ini pertama itu ya. Ini sebenarnya media itu udah ada dulu. Cuman yang pertama benar-benar kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran itu tokohnya itu bernama Johann Amos Comenius. Ini siapa? Nah, silakan nanti dicari browsing oleh mahasiswa. Ini siapa? Tokoh yang mempopulerkan penggunaan media dalam pembelajaran. Itu ya, Johann, bukan Johann yang orang yang di sana itu. Ini coba ya. Banyak sekali Johannes dan Johann. Oke, ini ya sejarah ini orang pertama. Kita juga. Nah, ini wajahnya ini mungkin ilustrasi ya. Sekarang mengilustrasikan bahwa ini adalah Johann. Kita gambar dia sketsa ya. Johann. Kayak bapak saya. Nah, ini nanti tugas mahasiswa sekalian ini siapa? Silakan biografinya dicari. Dari mana? Nah, itu. Jadi nanti saya dudukkan. Saya minta. Ini siapa Johann? Jadi jangan sampai hanya saya segera menyampaikan secara umum. Nah, nanti mahasiswa tolong dicari ini siapa dan biografinya. Oke, orang ini beliau adalah orang pertama yang menerbitkan buku bergambar untuk sekolah. Kira-kira bukunya seperti ini. Wah, bergambar pertama itu. Tulisannya sederhana mungkin ditulis biasa ya, belum ada ditemukan mesin cetak. Yang berjudul bukunya
orbis sensualitikus. Ini yang pertama. Media sebenarnya udah lebih dahulu, cuma yang digunakan dalam pembelajaran salah satunya, bukan pertama, salah satunya beliau yang kemudian membuat ini menjadi menggunakan media dalam pembelajaran. Karena prinsip media itu adalah sebagai perantara. Dan yang selanjutnya ya, dia tahun 1657 bayangkan, kapan ini? Abad ke-20. Abad ke-17. Nah, sampailah kemudian perkembangan teknologi audio yang ditemukan pada abad ke-20 yang melengkapi alat visual. Kan kalau alat visualnya itu di dalam pembelajaran sudah lebih dahulu itu gambar itu visual, tapi itu gambar namanya visual dia. Nah, kemudian barulah abad ke-20 sekitar tahun 1957 itu mulai ada namanya audio. Nah, akhirnya nanti muncullah berkembang menjadi film, menjadi video macam-macam yang biasa kita pakai sekarang. Dan ini akhirnya dalam visual itu ditambahkan ada instrumen audio. Ini baru muncul sekarang. Oke ya, selanjutnya. Nah, kemudian signifikansi media pembelajaran ditandai dengan pendekatan sistem pada pendidikan pembelajaran pada tahun 1965 sampai 1970. Jadi kemudian media pembelajaran itu tidak berdiri sendiri. Kemudian sistem pembelajaran itu dirubah menggunakan menjadi sistem pembelajaran yang lebih terstruktur terintegrasikan antara media dengan pembelajaran. Jadi media itu menjelaskan sesuatu yang abstrak. Tetapi sesuatu itu ketika sudah bisa dijelaskan secara langsung dan dapat diperlihatkan, fungsi media itu menjadi, ya kalau dulu sudah bisa jadi model sendiri, nggak perlu media. Jadi jangan dimaknai media ke orang lain harus ada medianya, tidak begitu. Tetapi kalau menurut saya adalah ketika kita mampu menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, ya, gitu. Kalau kita belajar tentang materi kan berupa ini, ketika mau belajar tentang haji, mau lihat pelaksanaan ibadah haji, kan nggak mungkin betul haji di sana, udah tahu orang gitu kan. Nah, nanti kita lihat di kelas media, maka harus pakai media, ditunjukkan ada YouTube orang-orang haji atau segala macam. Jadi harus jangan guru itu hanya sibuk mempersiapkan media karena kesulitan macam-macam mau itu mau ini. Sebenarnya esensinya adalah media itu membantu kita, bukan mempersulit. Ya kan kebanyakan di sekarang media, saya tidak bilang semuanya, hanya sibuk untuk mempersiapkan media sehingga lupa esensi belajarnya. Karena yang disebut guru harus ada medianya, ya penting, tapi maksudnya bukan sibuk membuatnya, tapi esensinya apa yang pesan yang mau disampaikan. Karena minggu lalu sudah saya jelaskan, media ada dua. Pertama dia sebagai penyampai pesan, dan dia sebagai penyedia pesan. Kalau dia sebagai penyampai pesan, ini kayak ini fokusnya penyampai pesan. Ya kan pesannya itu ya penyedia pesannya ini tulisan yang teks. Ini teks ini kan kemudian punya makna simbol kan, kalau ini punya makna. Kalau tidak hanya sebagai ini penyampainya atau penyampai, korpoi penyampai, ini penyampai listrik penyampai, hanya bantu gitu untuk menyampaikan pesan. Nah, ini dua jenis media itu ya. Paham belum? Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Bagus. Nanti saya mulai bertanya. Oke, silakan. Nah ya, evolusi media pembelajaran dulu awal-awal orang belajar itu kayak model apa ya? Kayak model pesantren itu cara belajar paling lama kan sistem sorogan ya, sorogan. Sistem sorogan itu gurunya berbicara, hanya mendengarkan, mendengarkan sih orang ceramah. Ceramah yang seperti saya ini sekarang ini paling konvensional dalam media dalam evolusi belajar. Kemudian selanjutnya mulailah pakai tulisan. Dulu tuh pakai apa? Kulit kayu. Enggak kulit kayu gitu. Ditulis di situ, ditulis di mana-mana macam ya. Kemudian mulai ada mesin cetak. Nah, mesin cetak ada mesin cetak, sintik atau segala macam dia masih konvensional. Baru yang terakhir sekarang mulai ada media elektronik ini sekarang kita dan kemudian berkembang internet. Maka sekarang nanti yang terbaru 5.0 jadi 4 itu pakai VR. Meta itu yang metaverse itu super mahal. Nah, jadi ini evolusi yang belajar ya dulu media
media, Bapak. Jadi cara belajar seperti ini yang paling konvensional, tetapi masih relevan untuk diterapkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Hah? Jelas? Sama jelas. Oke, siap. Lagi bagus. Oke ya. Selanjutnya ini tugasnya. Nah, jadi masih ada berapa? Yang hadir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 2 kelompok, ada yang 5, ada yang 6. Kan saya tadi sudah jelaskan ada 3 tujuannya tadi. Saya sudah jelaskan 3. Ada yang hanya sudah jelas semua. Nah sekarang saya minta klasifikasi media itu ada apa saja. Terus yang kelompok kedua adalah guru, apa namanya, peran guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Jadi 1, 2, 3, 4 Yuni, Imam, Eko dan Hamid itu membahas tentang klasifikasi media, ya kan, ditulis nanti dipresentasikan. Kemudian ini ada peran guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Sebelum saya jelaskan, disampaikan yang lain nanti kelompok sebelah, kelompok 1 silakan ditanyakan apa yang ingin disampaikan atau ada yang ingin. Silakan. Dengarkan ya, teman-teman. Semangat. Peran guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Bang Amir. Ya. Serius. Ya. Memudahkan siswa untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, guru lebih inovatif sehingga dapat memotivasi belajar siswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mampu mengelola informasi dan fasilitasi kegiatan belajar siswa. Terakhir yang kelima, sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Oke, aku dulu peran dulu. Sekarang ada enggak yang mau ditanyakan? Atau ada yang ditambahkan dulu? Mungkin penjelasan tambahan? Oh, cukup. Oke, silakan. Tanya, ya silakan. Eko sama Egi. Tadi ada poin tentang pengalaman nyata. Maksudnya pengalaman nyata itu gimana? Nah, Ini bagian saya. Jawab. Memberikan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Jadi, guru itu memberikan pengalaman langsung. Jadi bukan menghayal cerita dongeng, bukan, tapi langsung nyata langsung ada di depan mata siswanya gitu. Kalau haji, Nah, berarti kita pergi ke tempat yang untuk naik haji, bukan ke ibadah haji atau kita menampilkan media kan langsung dilihat sama dia, bukan hanya menghayal oh naik haji kayak gini, tidak, tapi langsung. Bisa juga kan ke ini ke asrama haji kan ada ya. gitu. Oke. Oke, ada yang lain? Pertanyaannya? Atau ada penjelasan lain dari kelompok peran guru? Cukup Pak, cukup. Ada tanggapan, Bang? Tidak ada? Ada? Tak ada. Cuman yang agak ini tadi tentang apa tuh? Yang tadi itu pengalaman nyata. Dan jawab ya? Ya. Oke, sudah? Oke, atas dulu untuk peran guru. Oke, semoga dapat dipraktekkan nantinya. Silakan kita lanjut ke klasifikasi media. Silakan coba berbicaranya. Berbicara coba. Ayo berbicara. Apa enggak kan
Nah, Masa menurut Rudy Burt ya, tahu kan? Nah, kita kalau situ belajar nanti baca buku tentang taksonomi ada di namanya. Oke. Nanti searching saja di internet biar kan ada bapak. Jadi media itu ada 7. Satu itu media audiovisual gerak. Contohnya misalnya film. Pernah nonton film? Ini yang sering tak bergerak atau diam. Contohnya film rangkai suara. Tahu kan? Ya. Nah, yang ketiga itu audio semi gerak, tulisan jauh bersuara. Nah, tulisan jauh tapi suaranya kita dengar. Kemudian yang keempat media visual bergerak, film bisu. Pernah nonton film bisu? Pasti tak pernah. Mr. Bean. Yang pernah itu film bisu. Mr. Bean. Mr. Bean, Pak Tommy, ya kan? Nah, itu. Siapa? Charlie Chaplin. Yang kelima media visual diam, foto. Pernah selfie kan? Pernah. Kalau selfie kan habis itu fotonya kita lihat tak ada ngomong kan? Nah, itu namanya media visual diam. Kemudian yang keenam itu media audio, radio, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir media cetak, buku, majalah, koran yang sering dibaca setiap pagi, sore yang biasa diantar itu namanya bagian dari media cetak. Oke, ada pertanyaan? Kamu ada Kalau pertanyaan? papan tulis masuk media apa? Kan tengok sendiri kan. Masa? Dia pakai itu. Nah, saya tanya, ada tulisan enggak? Ya masuk ada bahasa. Ya masuk media. Ya, ini jawab tugasnya kan. Ayo. Ada papan tulisnya, tapi ada tulisannya. Tapi kan nanti ditulis sama. Kalau itu beda lagi. Apa? Ya apa jadinya? Kalau tak bersuara, itu namanya audio semi gerak. videonya. Macam mana pula? Masa papan tulis ada suara? Diam. Iya. Diam. Itu kan diam posisinya, kecuali ada guru yang menjelaskan karena papan tulis kan posisinya diam. Kalau ada guru yang menjelaskan, masuknya Enggak, suara tadi gerak. Nah kan audio. maka tulis itu suara kan? Ya tapi kan ada bantuan. Papan tulis kan diam. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Kak Mot, kalau dia hanya dalam bentuk tulisan, berarti dia masuknya audio Kan ada suara. visual tak bergerak. Audio kok. Nah, Audio kan suara. Ini tak bersuara. nanti tanya sama Rudy Burt. Silakan yang kemudian ditulis, setelah ditulis dijelaskan sama dosennya, masuk itu pada tulisan jauh bersuara. Fokus dulu. Ada yang pertanyaan? Oke, bagus sekali. Ini bisa menjadi tugas kita. Tadi pertama, biografinya itu seperti apa, biar kita mendalami seperti apa yang dibuat dari beliau. Yang kedua, sebenarnya papan tulisnya masuk di apa nanti? Apakah dia sebagai redaktur atau apa? Nah, silakan nanti dicari ya di depan saya tadi. Ke semuanya masing-masing nanti silakan. Oke, tadi penjelasannya sangat baik sekali. Nah, saya hanya ingin memberikan penguatan terhadap apa yang mahasiswa sudah diskusikan ya Bapak. Cari kemudian diskusikan. Nah, yang pertama klasifikasi media itu yang media cetak. Media cetak itu ya dari buku pertama, kan? Ya, kemudian berkembang bisa menjadi majalah, kemudian koran dan majalah itu nanti masuk dalam klasifikasi dia sebagai media utilization. Artinya media yang bukan sebenarnya untuk media pembelajaran, tetapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kemudian audio ya tadi ya berbasis suara ya pendengaran. Makanya nanti kan kita harus bisa mengidentifikasi ada beberapa macam dari pembelajaran.
tiga tidak secara umum. Ya, nah, sekalian ketika kalian belajar mengetahui ya, apa psikologi perkembangan, ada yang belajar auditif, artinya dia cukup orang ceramah pun dengar udah bisa paham, ya kan? Tapi udah cukup, harus nengok buktinya apa. Nah itu nanti yang kemudian dari wujud pengalaman Edgar yang kemarin kita sudah pelajari itu, yang kayak belajar itu, dia harus bukan hanya mendengar, ada yang melihat. Kemudian ada yang tidak cukup juga dia bosan kalau dalam kelas. Harus saya ini. Nah, makanya kemudian dia butuh yang namanya itu mempraktekkan Itu apa benar Pak? ya. Terus ya visual ya dari visual ya tadi bilang apa bisa visual diam yang kayak poster, koran, buku. Ada juga visual gerak yang diproyeksikan kayak ini. Tapi diproyeksikan ini diam, proyeksi diam ini. Tapi ketika saya menyampaikan video menampilkan video jadi proyeksi gerak. Ini secara umum ya ini menurut Marunda dan Dr. Kenny ini. Kan beliau itu salah satu ahli dalam teknologi pembelajaran dari Amerika di Indiana University yang bukunya itu sangat membanyak sekali. Manusia juga media, guru masih relevan, masih penting kehadirannya. Menjadi apa? Kita menjadi model. Ya kan? Kalau menjadi model manusia artinya ya bukan media yang dalam mana itu, tapi memang juga tetap sebagai sebagai pihak yang dapat mampu menyampaikan pesan kita, baik dari sisi perbuatan dan perkataan. Lihat tiruan atau miniatur tadi, kalau kalian kemudian ini, ya kan, mereka apa? Kalau tidak pakai media bisa langsung praktek, bisa. Jadi kalau mau memberikan pengalaman langsung tadi, kan yang mungkin enggak, tapi bisa pengalaman langsung kalau jadi suruh sa'i, tawaf, segala macam ya, lempar di pro, misalnya siapa itu satu yang dilempar yang jadi siapa berarti nah jadi benda tiruan bisa juga memberikan pengalaman langsung mereka itu namanya demonstrasi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada peran guru. Tadi bagus sekali disampaikan oleh kelompok yang membahas tentang peran guru, kelompok Novi dan kawan-kawan. Itu menjadi model dari pesan pembelajaran. Jadi model, maksudnya ya ketika bilang anak-anak harus sholat 5 waktu. Sholat itu diawali dari niat sampai dengan salam. Kayak mana Pak? Kayak mana Bu? Ya kita bisa jadi. Contohnya ini loh, sholli farrasi al-batin kita ada cukup dulu dan nanti dia minta menampilkan di depan meniru apa yang disampaikan guru. Juga peran guru itu memberikan pengalaman langsung tadi kita bilang. Bisa pengalaman langsung melalui video. Tidak cukup misalnya mau langsung jadi miniatur atau bawa kardus kulkas di sini jadi digambar orang itu apa bisa, atau ketika penyembelihan hewan kurban bawa boneka tapi yang memfasilitasi objek tiruan. Itu tadi saya bilang kalau di dalam SD itu biasanya itu ya, di SD itu ada macam-macam benda-benda tiruan, TK juga macam-macam yang bisa kita. Terus kemudian pembelajaran media inovatif, itu guru harus inovatif, disesuaikan. Kalau pengalaman langsung misalnya nih, kalian ngajar di daerah terpencil, ya kan? Kalian mengajar di daerah yang gimana lah, di daerah apalah, namanya daerah terpencil. Tetapi kalian menjelaskan tentang sesuatu yang bisa langsung di sekitar sekolah. Kalau kita di kota misalnya, ya, yang di kota ini, ketika mau menjelaskan materi biologi misalnya tentang mencangkok, maka itu harus perlu video mencangkok gimana baik. Tapi kalau di kampung misalnya bisa langsung bawa ke kampung sampai ke sekolah, ajak mereka langsung mencangkok secara langsung, dan itu lebih baik gitu. Harus inovatif. Jadi media itu menurut saya karena klasifikasinya di Indonesia bukan sekedar menampilkan media yang berbasis internet, ada yang fokus, ada laptop keren-kerenan, tapi yang disebut media itu adalah mampu menyampaikan sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Jadi apapun caranya, jadi media itu tidak akan lepas dari strategi pembelajaran. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Saya ulangi, sejak mulai kapan kita ada media pembelajaran? Siapa pertama yang menemukan? Yang pertama Yohan Amos. Itu pada tahun berapa? 1970. 16 15 16 15
Kemudian pertama dulu orang belajar awalnya evolusi belajar pertama pakai apa? Evolusi belajar pertama dulu orang belajar dengan metode cetakan. Kemudian ditemukan media penulisan, tulis di kayu apa segala. Kemudian baru ditemukan media cetak, buku dan lain sebagainya. Baru sekarang yang terakhir baru bahkan nanti akan berkembang namanya metaverse dan itu berdasarkan di Surabaya ya, di kampus Surabaya itu sudah pernah mulai mengembangkan metaverse. Nah, ada berapa klasifikasi media? Pertama apa? Ya ini paling banyak sih, banyak tapi cetak, ada audio, proyeksi gerak, terus manusia. Itu banyak klasifikasinya, tentu setiap tokoh beda-beda, tapi intinya secara umum itulah hanya. Tapi nanti ada ada pengembangan dari para ahli itu esensinya sama seperti itu. Oke, baik. Kemudian jangan lupa peran guru itu adalah untuk melakukan media secara inovatif. Baiklah mahasiswa sekalian, untuk tugasnya selanjutnya minggu depan pertemuan saya meminta untuk mahasiswa merumuskan teknik penggunaan media yang kita bahas tadi, ya, media audio, media video, macam-macam tadi itu, rumuskan dalam bentuk pembelajaran. Kami kasih contoh dalam pembelajaran PAI tentunya ya, kita kan bagi guru PAI. Misalnya, silakan temanya terserah, mau tema haji, mau tema kurban, mau tema apa ini? Ya sholat, tapi kalian pakai media yang ini, audio, video atau media yang mana yang cocok untuk belajar itu. Yang penting tujuan pembelajarannya jelas apa, kemudian media dipakai apakah audio, video atau media apapun yang lainnya. Oke, dirumuskan ya. Saya minta lihat rumusan kalian minggu depan masing-masing dikumpulkan, kemudian nanti kita coba bahas minggu depan sebagai bahan kajian sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham semuanya? Oke, baik mahasiswa sekalian. Saya ingin terakhir ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap kalian semuanya dapat membaca-baca kembali tema tentang ini yang saya sampaikan tentu masih sangat umum. Tentu memerlukan kalian membaca di jurnal-jurnal terbaru, kemudian di buku-buku teori-teori yang disampaikan oleh tokoh. Kalian harus banyak belajar tentang itu. Nah, soal yang tadi ya saya bilang ya, pertama tentang Tuhan, terus kemudian yang kedua apa tadi soal keduanya? Nah, merumuskan minggu depan rumusan itu dalam bentuk konsep ya, konsep akan diberikan kita melihat dengan kemampuan kita. Terima kasih sudah atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.